Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi PKLH Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup bab kedua yang berjudul Kegiatanku Sehari-hari. Mari kita memulai pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, sekarang mari kita mengamati gambar-gambar berikut ini. Nah, di sini adalah gambar kegiatan para siswa selama berada di lingkungan sekolah. Kegiatan apa saja yang dilakukan pada gambar A, B, C, dan D? Nah, kegiatan yang dilakukan pada gambar A adalah di sini anak-anak sedang menyiram tanaman yang ada di sekolah, entah itu tanaman bunga atau tanaman yang lainnya. Nah, yang kedua di sini anak-anak sedang belajar bersama. Nah, di sini mereka sedang belajar berkelompok. Nah, yang ketiga di sini anak-anak sedang bermain bersama. Nah, ini adalah contoh hidup rukun di sekolah, di mana ketika kita bermain tidak boleh saling memilih-milih teman, tetapi kita harus bermain bersama-sama. Dan gambar yang keempat, mereka sedang melakukan upacara di lapangan sekolah. Apa yang kamu rasakan jika lingkunganmu tidak terawat? Nah, yang kita rasakan pastinya tidak nyaman ya anak-anak. Misalnya nih, lingkungan sekolah kita tidak terawat, pasti akan sangat mengganggu kenyamanan kita dalam belajar. Nah, begitu juga dengan lingkungan rumah kita. Jika lingkungan rumah kita tidak terawat, maka kita yang ada di rumah akan merasa tidak nyaman ketika tinggal di dalam lingkungan tersebut. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa manfaat kegiatan seperti yang ditunjukkan pada gambar C? Nah, tadi manfaatnya untuk gambar C itu adalah untuk menjaga kerukunan antar sesama warga sekolah atau antar sesama siswa. Yang keempat, berikan tanggapanmu untuk kegiatan yang ditunjukkan pada gambar A. Nah, gambar A tadi adalah anak-anak sedang menyiram tanaman. Nah, pastinya tanggapannya bagus ya anak-anak. Karena sebagai siswa di sekolah, kita juga harus bertanggung jawab atau berkewajiban untuk menjaga dan merawat apa yang ada di sekolah. Nah, misalnya seperti menyiram tanaman, menyapu ruangan, membersihkan perabot-perabot yang ada di ruangan kelas, dan yang lain-lain. Nah, itu adalah contoh bagaimana merawat lingkungan sekolah. Bagian A, kewajiban dan hak anak di rumah maupun di sekolah. Nah, sebelum kita membahas tentang kewajiban dan hak anak baik di rumah maupun di sekolah, yang pertama-tama Ibu mau tanya, apa sih arti daripada kewajiban itu? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seseorang. Nah, di sini setiap anak itu memiliki kewajiban masing-masing. Jadi bukan hanya anak-anak saja ya yang mempunyai kewajiban, tetapi orang tua, orang dewasa, ataupun guru dan lain-lain itu semuanya mempunyai kewajiban masing-masing. Nah, di sini kewajiban itu harus didahulukan daripada hak. Jadi kita harus melakukan dulu apa yang menjadi kewajiban kita, baru setelah itu kita akan mendapatkan hak yang seharusnya kita miliki. Nah, di sini kewajiban itu ada dua. Jadi kewajiban anak itu ada dua, yaitu yang pertama kewajiban di sekolah dan yang kedua kewajiban di rumah. Nah, yang pertama kewajiban anak di sekolah. Ya, sudah pasti yang pertama kewajiban anak di sekolah itu adalah belajar. Nah, belajar itu pasti dilakukan setiap hari. Nah, yang kedua upacara. Nah, biasanya upacara itu dilakukan 1 kali seminggu, yaitu pada hari Senin. Yang ketiga, memakai seragam. Nah, kalau memakai seragam itu udah pasti setiap hari dilakukan oleh siswa. Ada yang seragam putih merah, mungkin pakai baju batik atau yang lain-lainnya.
Dan yang keempat, menghormati guru. Nah, ini poin paling penting ya. Jadi di sekolah itu kalian harus menghormati guru kalian. Yang kedua, kewajiban anak di rumah. Nah, yang pertama adalah belajar. Jadi belajar itu bukan hanya di sekolah aja ya, tapi di rumah juga harus tetap belajar, mengerjakan PR atau mempelajari materi yang akan dipelajari esok harinya. Nah, yang kedua, selain belajar sudah pasti kita harus membantu orang tua. Nah, entah itu menyapu atau membersihkan rumah atau mencuci piring dan yang lain-lain. Dan yang ketiga adalah menghormati orang tua. Jadi kepada orang tua kita harus hormat dan saling menyayangi. Nah, setelah kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita di sekolah, maka kita akan mendapatkan hak. Yang menjadi hak anak di sekolah adalah, nah, ketika kalian tadi melakukan kewajiban belajar, maka hak yang kalian dapatkan adalah mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, ketika di sekolah kalian menghormati guru, maka hak yang kalian dapatkan adalah disayang oleh guru. Nah, itu adalah hak anak di sekolah. Nah, sekarang hak anak di rumah. Nah, tadi kewajiban kalian di rumah adalah belajar. Nah, ketika kalian belajar, maka hak yang kalian dapatkan adalah mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, tadi ketika di rumah membantu orang tua, maka hak yang kalian dapatkan adalah disayang oleh orang tua. Nah, itu adalah hak anak ketika di rumah. Nah, anak-anak, sekarang mari kita bercerita tentang Kota Balikpapan. Kota Balikpapan adalah kota yang ramah dan rukun warganya. Penduduknya terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dan bahasa. Lingkungan Kota Balikpapan mendapat penghargaan Adipura Kencana dari Menteri Lingkungan Hidup. Nah, Balikpapan juga dijuluki sebagai Kota Adiwiyata. Balikpapan dikenal sebagai kota minyak karena menjadi sumber dan pengolahan minyaknya sangat besar. Nah, itu adalah keadaan di Kota Balikpapan. Bagian B, manfaat melaksanakan kewajiban di rumah dan di sekolah. Galuh dan Bungas adalah anak yang rajin dan tekun belajar. Setiap hari mereka berbagi tugas membersihkan rumah. Mereka sangat rukun dan saling menolong dalam melaksanakan kewajiban. Galuh dan Bungas gemar membaca dan tekun belajar. Mereka belajar setiap hari. Tak heran jika mereka selalu mendapatkan nilai yang memuaskan. Galuh dan Bungas belajar di sekolah yang sama. Sekolah mereka sekolah Adiwiyata. Peserta didiknya diajarkan peduli dan sadar lingkungan. Warga sekolah berkewajiban menjaga kebersihan dan membudayakan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, anak-anak, ini adalah cerita tentang Galuh dan Bungas. Jadi, Galuh dan Bungas ini adalah dua orang anak yang senang bekerja dan belajar. Nah, setiap hari mereka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka di rumah, yaitu belajar dan membantu orang tua. Nah, setelah mereka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka, akhirnya mereka mendapatkan hak yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, yaitu ketika Galuh dan Bungas belajar, maka mereka mendapatkan nilai yang memuaskan. Dan ketika mereka bekerja membantu orang tua di rumah, mereka disayang oleh orang tua. Nah, itu adalah contoh kewajiban dan hak anak ketika berada di lingkungan rumah. Nah, anak-anak, sampai di sini materi pembelajaran kita untuk hari ini.
Semoga kalian paham apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ibu ucapkan selamat pagi dan selamat belajar ya. Semangat!